Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Welcome back to A Podcast. So, A Podcast, tempat di mana kalian mendapatkan inspirasi dan motivasi dari orang yang mungkin kalian kenal atau kalian tidak kenal sebelumnya. Udah, nggak usah tunggu lama-lama lagi, kita panggil aja dulu seseorang MC, one of the famous MC and singer around town nih. Udah Pak, kita undang nih jauh-jauh nih. Welcome Keizo. Yeay, biar ramai ya. Yeah. Thank you Albert udah diundang. Thank you for so much. coming. Ini very on time. The very first one yang datang very on time, bahkan very early. Gue ya kaget, gue masih di jalan tadi. Kebiasaan sih sebenarnya. That's good, gue juga gitu. Kayak kalau bisa tuh, kalau udah janji nggak boleh telat. Karena Betul. apa? Kredibilitas ya. Betul. Tuh, contoh nih Keizo sudah melakukan dan gue shock sejam sebelumnya. Dan juga kebetulan lagi nggak ada kerjaan, lagi nganggur, jadi gue cepetan. So, Keizo, feeling good today? Baik banget, thank you. Sip. Nih biasa dia di luar kota nih. Ya kebetulan lagi di sini langsung gue undang nih. Langsung diculik. Langsung diculik, langsung diajak ngobrol. Karena ini pasti bisa menginspirasi kalian semua Amin. nih. Amin. Amin ya. Yes. So, sebelum kita lanjut lagi, Ya. boleh nggak Keizo kenalan sama Bristers di Oke. rumah? So, tell them who you are, namanya siapa dan lagi sibuk ngapain aja. Oke. Hai guys, manggilnya apa tadi? Bristers. Bristers, bro and sister. Yes, Bristers. correct. Hai guys, tentunya senang sekali siang hari ini, tepatnya sore, saya diundang sama Albert untuk bisa kasih sesuatu spesial buat Anda. Ambil positifnya, dipelajari, ditekuni, pasti berhasil. Saya Keizo, tentunya saya seorang Master of Ceremony and saya singer juga, yang dimana saya menjalankan pekerjaan sesuai dengan passion dan talenta yang Tuhan kasih. Jadi gimana pun pokoknya kalian kalau pengen menjadi sukses, pengen nyaman, happy, dan kerjanya dengan hati sesuai dengan passion yang Tuhan kasih, kalian kerjakan pasti membuahkan hasil yang positif. Beda ya kalau ngomong sama MC ya. Cepet banget kayak rapper ya. Gua aja ambil nafas. Mau minum dulu dah. nafas ya. Itu kalau gue yang ngomong begitu kayaknya orang bilang lu lagi tegang ya. Kalau MC beda ya emang ya. Kecepatan ya tempo gue. Kayak rapper banget. Ini bentar lagi lawan artis-artis kondang nih, bisa nge-rap nih. Gila. Keizo, Ya. boleh gak nih? Sebelum kita ke topik utama Yes. nih, sebelum ke inti permasalahan lo, bukan inti sari ya. Gue mau nanya nih, kan lo MC sama singer. nih. Betul. Dari sisi enakan yang mana sih? Sebenarnya kalau kerjaan kayak gue hobinya dari awal tuh sebenarnya kalau singkat cerita nggak usah detail dulu ya. Iya. Pilihannya gue lebih suka nyanyi sih sebenarnya. Nyanyi ya. Passion gue lebih ke nyanyi. Itu emang hobi dari kecil, tapi rezeki gue di MC. Oke. Gitu. Oke. Waktu itu emang dari singer terus disuruh jadi MC secara tidak sengaja atau emang melihat opportunity? Yes, jadi awalnya ini boleh detail? Boleh. Boleh. Oke, Boleh. singkat ceritanya Keizo tuh dari daerah Bangka. Oke. Jadi anak kecil Bangka yang suka nyanyi, suka nonton TV, punya cita-cita jadi artis. Oke. Oke, singkat cerita gitu. Datanglah ke Jakarta. Niat ke Jakarta tuh cuma khusus vokal sih sebenarnya. Cuman koko ciciku pada kuliah, nggak mungkin dong adik yang paling kecil nggak kuliah, mama papaku nggak kasih. Akhirnya yaudah, lu kuliah dulu, tapi bisa sambil kursus vokal yang lu mau gitu loh, casting apa kayak. Tapi ternyata sudah dijalanin untuk casting segala macam nggak segampang itu, ternyata butuh effort banget gitu loh. Akhirnya singkat cerita dari situ punya satu keinginan pengen jadi artis tadi, akhirnya ikutlah namanya audisi di stasiun televisi yang lagi rame-rame zaman dulu. Boleh disebut? Boleh nggak Oke, apa-apa, ikut sebut. audisi AFI tuh, Akademi Fantasi Indosiar tuh. Nah, menuju puncak tuh Iya. kan. Akhirnya ikut yang dimana gua pertama kali ikut audisi di situ. Jadi anak daerah yang lagi kuliah tapi punya cita-cita yang sangat tinggi, akhirnya menekatkan diri.
Ikutlah audisi, gue nggak tahu Jakarta kok, tapi emang gue gede di Bangka, tapi gue bolak-balik Jakarta karena keluarga banyak Jakarta, jadi setiap liburan sekolah pasti kesini bolak-balik gitu, tapi tidak menguasai Jakarta. Pasti. Akhirnya ikutlah audisi yang dari pagi kita ngantri sampai ke malam. Itu 2000-an orang, dari lapar, dari panas, dari keringetan, dari lemes, dari haus, udah jadi satu tuh. Logika lu bisa keterima sampai juri jam 8 malam tuh dari mana? Ya kan udah nggak punya tenaga lagi, feel-nya pun udah bad banget kan. Nah dari situ pas ngantri-ngantri ketemulah satu teman ngobrol-ngobrol, biasa ngantri kan ngobrol. Nah kebetulan lah lewat dia, singkat cerita lewat dia dikenalin dengan manajemennya. Di situ manajemennya kayak manajemen salah satu, boleh sebut ya? Boleh, nggak apa-apa. Oke, TVRI, zaman dulu TVRI. Aku di Oke. manajemen TVRI, habis itu mulailah diajak mulai dari nyanyi home band gitu, acara-acara event-event yang cuma dibayar 150.000 gitu-gitu. Tapi it's okay, senang banget. Pokoknya aku tuh dulu tuh bukan masalah uangnya sih, karena kan kalau zaman kuliah kan kita masih disupport kan, nggak pusing. Ya, Pokoknya akhir pengalaman, bulan habis udah dapat lagi. Kalau kita sekarang kan habis bulan aku pusing garuk-garuk kepala nyari di mana lagi. Kalau zaman dulu gua nggak pusing duitnya, bukan sombong ya, emang bukan duit tujuan utama, tapi kayak kalau kalau kerja sebagai berdasarkan passion, lu emang banci tampil tadi ya kan. Kalau orang-orang bilang tuh lu banci tampil banget sih. Lu di panggung aja nggak dibayar pun udah happy. Apalagi lu nyanyi ditepukin tangan, lu disawet tuh lebih happy lagi. Apalagi lu dibayar dengan secara profesional tuh udah berkat banget sih. Nah dari situ gue belajar, gue pelan-pelan walaupun gue cuma dikasih kata diganti transport lah 150.000 tuh tahun berapa ya? Kalau bilang tahun kayaknya umur gue ketahuan ya. Rahasia yang itu nggak boleh tahu. Pokoknya zaman dulu lah 150.000 itu continue akhirnya kalau kerjaan kayak gue zaman dulu tuh berdasarkan mulut ke mulut sih sebenarnya, mulut ke mulut, ada penyanyi nih bagus nih bisa kayak gitu, Chinese dan lumayan lah bayarannya masih masih aman lah gitu. Ya, dulu mana ada sosial media ya? Nggak ada. Iya dulu Nggak ada. Berarti nggak benar-benar Promo mouth to mouth ya? mulut ke mulut dari teman ke teman, ya udahlah gitu. Kadang-kadang sometimes dulu sempat kirim CV ala-ala gitu loh. Ke entertain gue, Keizo, bla bla bla, pengalaman gue ini sense. Kadang-kadang minta record video, tapi dulu zaman-zaman CD ya, compact disc gitu-gitu. Akhirnya dari situ mulai merambat ke wedding singer. Zaman dulu aku masih dibayar 250.000, tapi dikasih jobnya tuh kalau di gini 250.000 tuh sebenarnya harga yang sangat murah untuk paketan wedding di restoran murah. Sorry to say, maksudnya bukan murah, maksudnya low budget lah gitu kan. Tapi dikasihnya siang sore malam jam 12 sampai jam 3 event pertama. Oh, ada beberapa sesi. Ada ya? beberapa sesi. Sekali pokoknya Sabtu Minggu tuh 2 event. Lumayan gope-gope cetiau kan gitu kan. Ya dari situ mulailah pengalaman ngeliat MC gimana ya. Terus ada temanku WO nih. Dia bilang, "Kenzo butuh MC dong." Yang kawin bule sama orang pribumi, kawinnya di Kemang. Mati deh gue, nggak pernah nge-MC, tiba-tiba nge-MC-in wedding outdoor internasional. Tapi udah karena modal nekat dan pengen pengen menggebu-gebu, gue pengen tampil nih gitu loh. Dan juga mungkin kebutuhan ya, kita kan sebagai anak perantau yang mencari uang sendiri lah ibarat kata, walaupun kuliah udah seberapa kebutuhan makin gede kan sebenarnya kan. Jadi oke, gue butuh duit di otak gue itu kan. Udah gue jalanin, plak, akhirnya MC pertama. Lumayan sukses, dibilang sukses banget enggak, lumayan sukses. Tapi berarti autodidak dong ini? Autodidak. Kalau Aing MC autodidak, karena terbiasa melihat MC wedding karena selama aku jadi wedding singer. Terbiasa, jadi belajar, learning by doing lah. Wow. Gitu. Nah dari situ mulai sampailah sekarang. Jadi kalau ditanya sekarang udah enak, ya enak nggak enak ukuran orang skala enak nggak enak beda-beda relatif lah ya. Tapi dibilang dibandingkan zaman dulu sekarang enak banget. Ya iyalah ya. Enak banget dibandingin zaman dulu loh ya. Karena zaman dulu kita bisa bilang itu prosesnya ya. Proses banget, Merintis, proses belajar banget, proses belajar banget yang nggak instan. Gue dari nol, gue dari nol yang benar-benar gue masih naik busway zaman dulu. Jadi zaman kuliah gue dikasih mobil. Terus gue ditarik lagi mobilnya, mau gue mandiri, gue naik busway, masih naik ojek. Dulu tuh belum ada Gojek dan lain-lain, nggak ada. Pokoknya busway ada, ojek ada. Jadi zaman dulu gue liat nih kalau tarif gue nggak cukup, gue naik ojek. Jadi zaman dulu tuh gue stay di Kelapa Gading. Jadi kita punya ojek langganan, bayarnya per bulan gitu loh. Gitu, "Bang, anterin gue, ntar jemput gue jam segini," gitu. Wow, berarti ini gimana
gimana pun ini semua terjadi secara tidak sengaja dan belajarnya juga langsung spontan aja ya. Yes, itu nggak sengaja sekali. Jadi nggak ada tiba-tiba misal orang lihat cita-cita lu dari daerah ke Jakarta apa sih? Gue pengen jadi artis, yang pengen jadi penyanyi, intinya seperti itu. Nggak kepikiran sama sekali kok gue bisa jadi MC, karena background hidup gue tuh nggak ada sekolah komunikasi segala macam, nggak ada. Dan juga karena gue tipikal anak yang pemalu sebenarnya. Wow, ini Anak pemalu dan pendiam, percaya nggak? ini semua ya yang gue interview di sini ya, rata-rata yang jadi kayak talker, yang jadi kayak anchor, itu semuanya introvert. Oh iya? Jujur gue introvert. Dan gue baru mulai ini juga spontan. Ya tadi gue udah cerita sedikit kan, karena gue pengen at least gue bisa menjadi a bit impactful di community lah, menjadi sarana positif buat orang-orang. Iya, jadi gue juga bingung kenapa lu dulu misalnya teman-teman seangkatan SD SMP yang kenal gue pemalu kok, serius, sangat-sangat pemalu, nggak berani disuruh guru tuh tampil di depan. Berarti untuk pernah demam panggung nih ya? banget. Wah. banget kalau demam panggung tuh sampai sekarang pun pasti mengalami, cuma skalanya berapa persen. Pernah ada cerita nggak pas berdiri di panggung diam mati kutu gitu? Kalau mati kutu banget enggak, karena Cuma gemetaran. otaknya lebih kreatif dikit. Cuman kadang-kadang pegang cue card sampai kayak gini nih, asli. Kadang-kadang kalau kita udah gemeteran gitu kan mau berasa tuh mata ngeliat kita semua, padahal enggak kan. Kadang-kadang suka ngeblank aja, apa ya gitu loh. Tapi ya udahlah, mikir lagi duit, gua kerja. Ini balik lagi jadi Driven by money nih. Kekuatan terbesar nih uang, gue butuh duit nih. Ini kalau bicara tadi udah suka dari kecil ya. Iya. Berarti kan kita bicara, gue tanya sedikit about history ya, past-nya ya. Berarti dari kecil sudah memang suka ikut sesuatu yang dari zaman sekolah untuk ikut lomba, emang sudah terlihat bakat menonjol di situ. Zaman dulu gue passionnya ke nyanyi, gue nggak pernah ikut lomba, Bert. Buat diri sendiri. Sama sekali. Oke. Jadi gua tuh dulu jadi keluarga gue punya gini, kayak zaman dulu itu di kampung kayak punya band keliling, ngerti nggak sih, kayak zaman dulu yang kawinan di rumah ada home jalan band ke sana ke tapi bukan gerobak dorong ya, yang home band stay diundang misalnya seharian. Nah gue mulai ngamen-ngamen di situ, maksudnya jadi penyanyi di situ dari SMP kelas 2 apa kelas 3 lah, gue lupa, yang dibayar profesional harga daerah ya. Waktu itu dulu berapa, 50.000 kalau nggak salah. Ya, Gitu, tapi dari untuk situ. SD Enggak, SMP dong. SMP sudah 14-15. udah lumayan. Lumayan buat duit jajan, oke lah, bisa bayar SPP 2 bulan lah ibarat kata gitu Itu loh. udah lumayan sekali. Nah dari situ startnya, mulai dari situ saat itu sampailah SMA habis itu gue move ke Jakarta kan. Ya dari situ, dari Jakarta ya ketemu yang pas ngantri audisi itu, orang ini yang lumayan berjasa untuk buka jalan lah sebenarnya. Karena kan gue nggak punya kenalan banyak pas di Jakarta. Ini salah satu yang gue suka spot on ke Bristers juga. Things happen tuh kadang kita nggak bisa duga. Betul. Bisa aja terjadi dimanapun kalian berada. Jadi apapun yang kalian lakukan, be grateful aja. Pasti ada waktunya. Semua orang punya timingnya masing-masing ya. Betul. Nggak usah ngotot-ngotot lah. Kita boleh punya planning hidup, tapi ya berserah lah. Berserah dalam artian bukan nggak mau eksekusi, nggak mau kerja keras ya. Maksudnya tetap kita kerja keras, berdoa, tetap ada planning lah hidup. Tapi ya nggak usah ngotot. Semua tuh udah ada yang ngatur. Yang penting lu nggak pemalas sih, berkata gitu loh. Lu mau pun duit tapi lu nggak mau kerja, ya nggak make sense. Kita tanya langsung aja nih ke Keizo. Ini lu benar-benar baru merasakan nikmatnya nih setelah berapa tahun berkarya? Gue pas zaman gue nggak mau dihitung yang lagi 150.000 ya, itu nggak, ibarat kata gue lagi pengalaman lah, belajar untuk dibayar gitu kan, untuk magang lah ya, magang lah kalau zaman sekarang bilang anak-anak magang. Gue berasa enak tuh pas gue udah bisa make money yang menurut gue lumayan nominalnya itu berapa tahun yang lalu ya, kayaknya 7-8 tahun yang lalu. Itu berarti sudah berkarirnya lumayan ya. Udah selesai kuliah, mau after kuliah lah, intinya gue udah dibayar profesional. Kurang lebih ada 10 tahun berkarya lah ya. Ada. Sudah 10. Ada. Sebenarnya sih nggak instan ya. Nggak instan. Jadi kalau orang lihat misalnya enak ya jadi MC ini, MC-nya di hotel bintang, misalnya di luar kota, dikasih riders yang enak. Sebenarnya sih puji Tuhan enak banget, kerjaan kayak kita enak banget, sebenarnya nggak capek untuk macul lah, gali lobang segala macam. Tuhan kasih sesuatu yang menurut gue keberuntungan. Gue kerja cuma mengandalkan
bicara, Kemampuan, vokal, ya. kemampuan gue itu doang. Gue nggak butuh otak yang banget di depan komputer 8 to 9 apa 8 to 5 lah, apa gue dengan tenaga kuli untuk ngancurin batu segala macam. Enggak, gue masih beruntung di zona ini, gue masih beruntung gitu loh. Tapi balik lagi ya, enak sih enak, tapi perjuangan di belakangnya mesti dilihat juga Yes. sih. Nggak ada yang instan sebenarnya. Don't judge a book by its cover lah. Betul sekali. Karena kulit orang mulus, hatinya kan belum tentu. Setuju. Kan pasti banyak keluh kesah. Banyak. Keluh kesah di MC sama singer apa? Boleh di-share nggak? Keluh kesahnya sebenarnya ya banyak lah, sirik-sirikan teman-teman yang misalnya kita ada job diomongin, misalnya kita gini. Dunia kerjaan gue sama dunia real keartisan sama dunia sosialita kehidupan ibu-ibu arisan ini sebenarnya sama sih. Banyak yang julid dibandingin yang tulus. Benar. Setuju. Banyak yang julid dibandingin temen yang tulus gitu loh. Di depan kita manis banget. Hai Bert, apa kabar? Ganteng banget lu, istri lu apa kabar? Anak lu apa kabar? Tiba-tiba, lu tau gak sih Albert gini-gini di belakang, tiba-tiba udah ngomongin that's it langsung gitu loh. Setuju banget yang Ya ini. kan, kenyataan kan, kita setuju. bukan ngomongin, maksud bukan ngejulit atau apa, tapi fakta yang gue jalanin ya, maksud gue nggak bilang dunia itu seperti itu, tapi fakta yang gue alamin gitu loh, kita sharing aja gitu. Ya gitu banyak lah bilang gue, misal gue udah bisa, dulu mungkin gue nenteng, boleh merek sebut merek nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Mungkin dulu Bebas. gue nentengnya tasnya Zara, let's say gitu, atau tas apa lagi yang murah-murah zaman dulu ya? Coach. Coach mahal dong. Coach udah mahal ma- dong. oh ya, Udah Coach mahal udah dong. termasuk. Ya let's say Zara yang 500-an. Oh. Misal someday ketemu temen gue yang sama-sama satu angkatan, gue ada nenteng Hermes. Nggak usah Hermes deh, kemahalan nenteng Gucci lah, clutch Oke. Gucci lah yang Ya. belasan. Uh-uh. Lu dipelihara siapa, Bo? Lu jual diri sama siapa, Bo? Wow. Ngomong di depan kita nggak kayak gitu. Lucu ya tasnya bagus, kayaknya udah di peres-peresan. Tapi di belakang, Keizo tuh kayak jual diri deh, kayak dia kucing deh, atau dia gigolo deh, atau apa something like that gitu lah. Jadi lain di mulut, lain di hati ya. Betul. Jadi banyak cibiran-cibiran, banyak kejulitan-kejulitan di saat kita lagi naik. Nggak banyak orang suka di saat kita naik, tapi banyak orang suka di saat kita susah. Gitu lah. Itu yang suka gue baca kayaknya. Iya. Jadi lebih baik tidak memberitahu kesuksesan kita ke orang banyak. Betul. Kenapa? Karena Banyak yang suka, tidak banyak yang suka kita sukses, tapi banyak yang suka kita susah. research mengatakan cuma 2% dari teman kalian yang yang bangga akan keberhasilan kalian. Nah, Tapi 2% mostly loh. sirik. Iya, nah gitu. Jadi kalau dunia gue sama lah. Banyak yang sirik, suka dukanya ya. Dukanya banyak yang sirik. Waktu pertama kali rasanya gimana? Awalnya karena belum peka, Iya. belum badak ya, ibarat kata belum muka badak, belum kuping badak, risih lah kok. Dibilangin lu dipelihara orang, jual diri lah, punya pacar kaya lah, ibarat kata gitu. Maksudnya yang negatif lah. Awalnya risih banget, gue sebel sama orang itu, gue benci setengah mati gitu. Tapi gue mau ngelabrak, gue gak punya bukti karena itu dari omongan ke omongan kan. iya, Tapi betul. setiap omongan ke omongan pasti ada let's say 70-80% lah. Kita nggak usah bilang akurat 100% deh. Ada, cuman makin dewasa, makin kesini gue bilang kayak tadi gue bilang sama lu, terserah deh orang mau ngomongin apa. Orang mau ngomong gue negatif segimanapun gue bodo amat. Gue nggak bisa menutupi mulut orang yang beribu-ribu dengan tangan gue yang cuma 2. Gitu loh. Yang penting terserah lu mau ngomong gue apa, lu mau ngomong gue negatif, tapi lingkungan circle gue tahu gue siapa, keluarga gue tahu gue siapa. Dan gue ya puji Tuhan makin diomongin, rezeki gue makin ada. Percaya nggak lu? Amin. Iya pasti Ya lah. kan? Karena Lu makin dizolimi, Tuhan makin ngangkat derajat lu. Betul. Itu udah fakta. Karena ya as simple as this lah. Bristers, gue kasih kayak penafsiran sedikit ya. Di saat orang yang sibuk menghina lu, berarti kan dia nggak Dia ngapa-ngapain. nggak ada kerjaan. Dia mikir untuk menghina lu. Nah, Betul. yang dihina lama-lama sebodoh amat karena gue kerja. Bodo amat, gue kerja. Dan kalau kita mau menjudge orang dengan negatif, lu nggak tahu orang itu, jangan mengejudge gitu. Lebih apa, nyakitin sih, maksud gue gini. Iya. Lu kalau mau ngejudge orang, lu kalau udah ada faktanya nih, lu menemukan gue lagi check in di hotel dengan siapa, lu gap gue, atau gue jalan ke mall lagi sama tante siapa nenteng barang yang lu nggak kenal, boleh lah sebagai bukti ya. Kalau ketangkep basah lah. Kalau kena ibaratnya. bahasa sekarang kan inti gini, gini kita ngomongin balik lagi ke honor dan fee.
Wah, ini Ya. seru nih. Kita balik lagi ke honor atau fee kan. Setiap orang kan mau artis siapapun, mau MC siapapun, mau penyanyi siapapun, fee-nya beda-beda. Yes. Gitu. Tergantung lu negosiasinya dengan klien lu, tergantung packaging lu apa yang lu bisa jual, tergantung talenta lu apa yang lu bisa lu Itu jual. pintar-pintarnya lu lah Pintar-pintar membawa diri diri sebagai ya. marketing diri sendiri gitu lah. Jadi misal gue dapat 1.000, lu dapat 1.000, gue untuk menghidupin diri gue sendiri. Kalau lu kan nggak tahu, mungkin lu ada pos-pos ke keluarga lu, ke adik lu, ke sepupu lu, atau ke siapa, kita nggak tahu ya kok. Gitu loh, maksud gue. Ya penghasilan lu berapa ya, gue menggunakan penghasilan gue untuk memenuhi kebutuhan gue dan kebahagiaan diri gue ya gitu loh. Jadi lu nggak bisa ngejudge gue beli ini dapat dari ini, gue beli ini dapat dari itu gitu sih. Setuju karena semua orang gue yakin punya taraf hidup masing-masing ya. Betul. Tinggal gimana lu ngatur keuangan lu. Bagaimana lu manage keuangan lu dengan baik. Setuju, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Nah, Yes. tadi juga Keizo ada sempat ngomong jangan menghakimi orang. Itu gue setuju banget. Betul. Kenapa? Gue selalu bilang ke teman-teman gue juga, please respect each other. Kenapa? Karena kita nggak tahu sejarah dia di belakang itu apa, petualangannya dia pasti gila gitu loh. Betul. Tapi sometimes kalau orang ngejudge orang gitu ya, berarti dia menutupi kekurangannya dia sih. Setuju. Ya nggak? Karena kadang orang ngomong ngejelekin orang karena sebetulnya itu dia. Yes. Secara nggak sadar loh. Iya. Secara nggak sadar, secara psikologi ya. Ya, karena dia akan mengucap sesuatu yang dia tidak suka, padahal itu yang dia lakukan. Betul. Jujur gua kadang suka ngomong, aduh nih orang nyetir main HP, tapi tanpa sadar Lu juga main HP kan? gua sesekali main HP, jadi gua menghina diri gua sendiri. Nah makanya Itulah kekurangannya ya. ada baiknya kita harus semuanya beli cermin sebelum ngomong, lihat dulu ke cermin. Yes. Kayaknya. Berarti spion tuh kayak lebih ke bawah dikit gitu. Betul. Woy. Jadi kita nggak, ya semua orang pasti ada plus minus, semua orang Betul. akan harus belajar. Nobody perfect lah. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Bagaimana kita menjadikan diri kita lebih sempurna lagi di Setuju. mata kita sendiri loh ya, Setuju. bukan mata orang yang terserah mau orang lain mau menjudge kita, menilai kita seperti apa, tapi di mata kita sendiri bagaimana kita menyempurnakan diri kita. Kalau kita mau kelihatan terbaik sama orang lain sih, wah sampai kapanpun nggak akan Ada, tercapai ya. bisa. Kita ikhlas pun dibilang peres lah ya kan, apalagi kita peres ya kan. Iya. Ya udahlah itu julitan-julitan yang ada di lingkungan kerjaan gue sih seperti itu. Nah ini mungkin saran juga dari gue pribadi ya, mungkin Keizo juga melakukan. Bila ada yang julid sama lo, ngomong nggak bener atau apa, just prove it wrong. Nggak usah Yes. nggak usah diambil pusing, nggak usah dibikin capek, karena nggak ada gunanya. Maksudnya ngomong sama orang yang udah begitu, lu mau sampai bibir jontor pun nggak akan ngerti. Pokoknya gini, prinsipnya selama lu mau maju, selama mau naik, lu cuekin omongan-omongan negatif di luar sana selama lu tidak melakukan hal itu. Gitu loh. Betul. Kalau lu melakukan hal itu beda cerita ya. Selama lu tidak melakukan hal itu, orang mau ngomongin negatif apapun, bodoh tering, terserah lu. Anggap aja itu pupuk buat kita sih. Sebenarnya pupuk itu kan gak enak kan ya, bau. Tapi kalau kita di gitu-gitu, kita makin naik nih. Iya. Gitu loh. Kita menjauh dari pupuk yang makin tinggi kita. Yes. Jadi baunya makin hilang nih. Yang penting kita makin naik, bodo amat lu ngomongin apa, lu nggak ada kerjaan ya gitu ngomongin orang, terserah lu. Dan ingat satu hal, hidup kalian ada di tangan kalian, bukan di tangan orang lain. Betul. Jadi if you want to be successful, ya you work hard. Bukan orang lain yang kerja keras buat lo. Bener Betul. kan? Betul, lu mau makan lu nyari sendiri. Betul. Mungkin lu bisa minta makan sama orang sekali 2 kali, tapi 3 kali 4 kali lu udah diomelin orang, diomongin orang. Ya terus muka kita mau ditaruh mana? Iya, ya kan, harga diri lu mau di mana? Betul. Gitu aja pokoknya. Lu kalau mau ngelihat orang punya Velfire, punya Mercy, ya lu bisa, siapapun bisa. Karena Setuju, kita sama-sama dilahirkan dengan kesempurnaan yang sama lah ya, Setuju, dengan organ tubuh yang komplit. Makan pun sama, mungkin latar belakang ekonomi yang beda ya, dan juga mungkin latar belakang agama, suku dan lain itu yang beda. Tapi kan Tuhan menciptakan sama semua. Lu mau punya Mercy, lu punya Velfire bisa. Colbert punya apa? Bisa punya Velfire bisa, lu bisa. Bagaimana cara lu mendapatkan Velfire dengan baik dan benar? Betul. Jangan lu cuman sibuk ngeliatin kesempurnaan orang doang, tapi lu sibuknya ngejulit, bukan sibuk cari duit gitu. Setuju banget gue deh, setuju Ya banget. kan? Karena lu hidup pasti punya kemampuan masing-masing kok. Pasti, Di pasti. luar tanpa alam sadar lu pasti lu ada satu kemampuan, tinggal lu mau kembangin atau enggak. Betul, karena Tuhan tuh menciptakan kita tuh semua adil sih. Setuju, Ibarat kata lu setuju. dikasih kayak gue misal dikasih talenta ya, puji Tuhan enak banget kerjaan cuman bla 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 bla. Dibayar Kalau lagi. dibayar, mungkin dia dengan menggunakan otaknya dengan IT bikin program segala macam sama aja. Sebenarnya bagaimana cara lu mengembangkan talenta yang dikasih Tuhan untuk bisa make money dan positif?
Itu aja. Cara pertama jangan julid dah, itu aja. Jangan julid, lu gak usah ngurusin hidup orang selama orang itu tidak mengganggu kehidupan lu. Iya. Ya kan? Setuju. Ibarat kata let's say, misalnya orang itu negatif pun, ya apa hubungan sama lu? Iya. Ya dosa-dosa dia. Betul. Yang rusak dia, ngapain lu pusing? Betul. Kecuali dia mengganggu rumah tangga lu, mengganggu anak istri lu, mengganggu teman lu, ya circle lu yang lu benar-benar cinta, boleh lu tegur. Betul. Sekarang kalau nggak ada merugikan lu, ngapain lu pusing? Dosa-dosa gue, ya kan? Ibarat kata yang rusak gue, nggak ada hubungan sama lu. Setuju. Ya kan? Ini benar banget. Nah, ini di note ya di rumah ya. Ini kalimat mutiara di pembahasan hari ini nih. Semua harus serap secepat mungkin ya. Karena dia juga ngomong kayak rapper nih. Jadi, kalau lu mau sukses di entertain, ya kalau bukan sukses lah, kita ngomong kalau lu pengen sedikit nyaman dan ada nama dan berhasil dunia yang lu pengenin, dunia apapun lah ya, mau dunia perkantoran lah, apalah jenjang karir segala macam, banyak yang sikut-sikutan, apalagi dunia kayak kita. Betul. Yang kayak gini, muka badak aja, muka tebel ya, muka tebel aja, tahan kuping aja, terserah orang mau ngomong apa selama lu tidak melakukan itu. Muka tebel bukan make up tebel ya, bukan, nggak perlu lu ngelabrak orang, itu nggak guna gitu loh. Lu kalau ngelabrak orang, lu mau permalukan diri lu sendiri, ngapain lu ladenin yang virus-virus nggak penting. Agree gitu sih. Udah jalan aja, let it go, follow the process, enjoy it. Udah, nggak usah pusingin kanan kiri, fokus sama goal kita ya. Karena kanan kiri itu merupakan kayak ini ya, kayak kerikil-kerikil yang nggak suka kita naik gitu loh. Kalau kita ngurusin kanan kiri, kita nggak fokus sama tujuan kita. Gitu loh. Kayak kalau di Alkitab tuh kayak iblis-iblis mengganggu kita untuk lurus ngikutin Tuhan. Setuju. Gue prinsipnya gitu aja sih, Bro. Nice. Ini prinsip yang bagus, bisa diterapkan karena memang menjadi sukses tidak mudah. Tapi dengan dedikasi yang tinggi, gue yakin semua orang bisa sukses. Nih gue kutip sedikit dari kata-kata Bill Gates. Ada bicara kalau kalian lahir miskin, itu bukan salah kalian. Betul. Cuma kalau kalian matinya miskin, itu salah kalian. Karena kalian tidak memanfaatkan waktu sedemikian rupa. So, Keizo, gue yakin nih intermezzo gue akan berlanjut nih. Yes. Bristers juga pasti penasaran. Betul. Lo ada MC, ada singer. Duitnya gedean yang mana sih? Ada MC, ada singer, duitnya gedean mana? Wah, deg-degan. Kalau ada ditanya masalah duit gedean mana, sebenarnya gini. Gue menjalankan pekerjaan sesuai passion gue, dengan talenta gue dan hobi gue gitu lah. Jadi gue jadi MC, gue enjoy, nyanyi gue enjoy. Sekarang gue bikin paket sih sebenarnya ya. Jadi kalau gue keluar kota itu gue nge-MC plus nyanyi, karena gue puji Tuhan punya talenta untuk bisa nyanyi juga gitu loh. Ya udah, dua itu. Gedean mana ya? Gue harga paket deh. Berarti sama-sama gede di sini nih. Ya kan kalau bilang nyanyi lebih gede, MC enggak. MC lebih gede, nyanyi lebih gede enggak. Gue harga paket deh, jadi balance lah ya. Runningnya sama-sama. Berarti intinya kanan kiri kenceng nih. Ya lumayan lah. Bisa buat menghidupi diri sendiri dulu sama keluarga, itu aja deh. Nice. Itu yang paling penting ya. Ya. Tapi dari semua nih, udah bicara, dari tadi kan kita bicara driven by money. Yes. Karena kebutuhan hidup. Betul. Itu kita nggak munafik, semua ada taraf hidup. Betul. Tinggal kita ngatur duit dan cara carinya gimana. Betul. Sanggup enggak, tinggal kita yang tentuin. Betul. Dari itu semua, lesson learn apa sih yang pernah didapat? Maksudnya pernah nggak sih ada kejadian yang benar-benar nampar diri kita dan jadi kita belajar sesuatu dari situ? Dalam hal apa nih? Dari MC, dari gini, singing gitu. Mungkin kalau pengalaman di venue atau panggung sih enggak lah ya, so far masih aman lah ya. Maksudnya karena kan kalau kita sebagai MC itu kita mesti bukan dibilang pinter ya, kita mesti bisa mensiasati audiens, kita mesti pelajari. Gini, pokoknya kalau mau jadi MC itu kita mesti tahu product knowledge, kita mau tahu eventnya, kita mesti tahu audiens tamu yang datang tuh siapa. Jadi kita bisa mengatur cara ngomong kita, cara bercanda kita, tata bahasa kita, gitu-gitulah, simpel-simpel gitu. Kalau yang ditanya Koko tadi, mungkin gue bisa bilang kayak tamparan yang paling besar di saat-saat sekarang sih ya. Maksudnya di saat lo ada duit, masih gini, kalau kita sebagai entertain kan kita kayak dagang ya. Yeah. Tiap bulan kita nggak tahu omset kita mungkin ke 1.000 atau 2.000, kadang-kadang ada 100 perak kan kita nggak tahu kan. Jadi tamparan yang paling besar kita mesti pintar-pintar nyimpen duit di saat kondisi apapun yang kita tidak bisa prediksi.
contoh kayak zaman sekarang COVID-19 ya kan. Kita nggak kayak so far pekerja entertain, artis, teman-teman semua ibarat kata bisa dibilang mati suri, nggak bisa kerja. Kita mau kerja tapi nggak ada lapangan buat kerja. Event nggak bisa gede, event kecil gitu. Kadang-kadang dari kemarin kan dari Maret sampai Juli no event kan, betul. sama sekali. Jadi ya udah gitulah pelajarannya paling tamparan buat gue nggak boleh boros, itu aja. Karena memang berarti emang harus pinter manage uang lah Lu ya. mesti pintar saving money dan memanage Karena uang. kita nggak tahu, apalagi kita bicara ini kan, gue bilangnya masuk dalam jasa jadi Yes. jasa besok bisa menghasilkan atau enggak kita belum Ya, tahu. karena kita kayak dagang lah kok, sama kayak orang dagang lah. Hari ini dapat 1.000, bulan ini, bulan depan 2.000, bulan depan 10.000, tiba-tiba bulan depan cuma 100 perak. Ya pintar-pintar lu memanage keuangan di saat bulan-bulan lu nggak bisa banyak dapat kerjaan. Bagaimana bisa mencukupi kebutuhan lu tiap bulan? Pos-pos keuangan lu mesti lu atur. Jadi ini bisa dibilang di saat lu lagi naik-naiknya jangan boros-boros. Yes, mesti pintar manage keuangan dan juga saving keuangan. Di saat lu udah menemukan titik comfort zone, kalau itu aja udah cukup, nggak usah bayar yang nggak perlu jadinya. Betul. Karena nggak bisa dipungkiri kerjaan sebagai MC, penyanyi, artis tuh gede, jujur gede ya, kita nggak bisa nominal, lebih gede dibanding gaji manajer satu perusahaan lah tiap bulan lah, karena kita kan show gitu lah, belum saweran misalnya kita ngomong gitu, belum tips dari klien kalau dia puas, gede jujur, tapi pengeluaran pun lumayan gede. Ya buat merawat diri Let's aja. say gue cowok paling perform gue dengan jas dan jas gitu kan, nggak banyak lah. Maksudnya kalau cewek kan gaun ganti warna ini warna itu, perawatan pun ya tetap, walaupun mau cewek mau cowok kita tetap perawatan, karena kita jual jasa sesuatu yang packagingnya looknya bagus, orang pasti suka. Setuju. Karena emang dia harus dinilai dari penampilan ya. Yes, dan satu lagi, lu mau dinilai mahal, lu mesti membranding diri lu dengan packaging yang mahal. Setuju. Gitu loh. Jadi lu berani packaging lu dengan mahal, klien nggak mungkin akan nawar lu dengan harga Mangga 2. Betul. Dia pasti akan nawar lu seharga PI atau Sensi PS. Benar Ini nggak? Setuju nggak? pelajaran yang harus diambil. Lu harus tahu target marketnya siapa. Ya. Dan lu harus tahu lu bekerja di bidang apa. Yes. Jadi yang prioritasnya apa? Menjaga value untuk dagang lu nih. Betul. Jangan sampai value itu hilang karena ya pedagang tahu lah apa yang mau didagangin. Betul. Kalau pedagang nggak tahu apa yang mau didagangin ya Pusing ya ya. tutup aja Apa udah. tujuannya? Tutup aja udah. Pokoknya mesti pintar membranding diri deh. Wow, seru Mesti berarti pintar ya. membranding diri lu. Kalau lu mau ibarat kata, lu sebagai MC 250.000, lu mau dapat MC 25 juta, bagaimana lu membranding diri lu bisa dapat 25 juta ini? Proses iya, belajar iya, talenta iya, pengalaman iya, jam terbang iya. Tapi packaging look lu juga nggak boleh dihirauin gitu loh. Ya, balik lagi proses, lu harus nikmatin prosesnya, tentuin targetnya mau kemana. Yes, Jangan jauh-jauh dari situ. Target buat nge-shape jalan lu mau kemana. betul. Dan target tuh ya harus makin gede ya. Makin Oke. up dong, karena kebutuhan kita kan makin naik juga. Betul, setuju. Sekarang kita pakai sabun batangan, nggak mungkin. Pertama kita datang dari daerah pakai sabun batangan buat mandi, naik level sabun cair mereknya Indomart misal, naik level merek Watson atau naik level Mark pokoknya Spencer. harus naik Nggak mungkin terus kita lah. downgrade lagi dengan Betul, sabun batangan betul. kan, kalau bisa. Makanya gue bilang tadi, yang Albert tanya tamparan apa, itu mesti pintar-pintar saving uang dan memanage keuangan lu dengan benar. Karena naik enak, turun sakit ya. Nah itu. Turunnya cepet banget kayak naik prosotan. Naiknya udah kayak apa, ulet pucuk gitu ya. Setuju sih. Gitu sih. Oke, ini mungkin last question dari gua nih. Cepet banget, udah sejam ya. Wah, Oh, masih lama. Masih Oke. lama. Cuma ini pertanyaan ini kayaknya bakal jawabannya panjang soalnya. Oke. What's the biggest sacrifice yang lo lakukan di sini? Contohnya. Sacrifice itu secara positif ya. Gue bicara secara positif. Let's say mungkin lo banyakan nih yang di podcast bilang jarang hangout sama teman-temannya karena fokus kerja. Sebenarnya enggak sih ya. Balik lagi bagaimana kita mengaturnya. Pokoknya bagaimana kita memanage diri sendiri sebenarnya. Walaupun misalnya puji Tuhan lagi banyak kerjaan. Mungkin nggak bisa nongkrong, biasa sebulan bisa nongkrong 4 kali, misalnya seminggu sekali. Let's say, gua kebanyakan event weekend kok. Oke, Bert. iya, Gua udah kebanyakan pasti. weekend, ya kan, Iya. wedding event tuh kebanyakan weekend. Ya, gua nggak bisa menikmati yang merasakan malam minggu, walaupun nggak penting ya. Sekarang udah nggak ada malam minggu, malam Jumat, malam Sabtu semua sama lah ya. Betul, setuju. Kalau biasa anak muda, gua nggak pernah merasakan malam mingguan.
Gua nggak bisa hangout di weekend. Gua berkurang teman di weekend. Jadi kebanyakan gua free itu weekday. Dan sekarang gua mau cari teman weekday susah karena teman-temanku pada ngantor. Ya itu berkurangnya. Tapi berarti lu bilang di sini pembagian waktu ya tetap Pembagian ya. manage waktu aja. Cuma tetap lah ada yang harus di-sacrifice. Mungkin ada yang nggak bisa hangout sesekali. Betul. Cuma overall manage waktunya masih bagus lah. Bisa, lu mesti pintar-pintar aja gitu aja. Pokoknya tapi segala sesuatu yang lu pengen sesuatu pasti ada yang dikorbankan sih. Ya kan? Setuju. Lu pengen sesuatu pasti ada lu korbanin, nggak mungkin lu mau semuanya lu mau tapi lu pengen dapat juga ya nggak mungkin. Ada sebab, ada akibat. Ya. Wah, gila, seru banget. Wah, dari semua lu masih bisa manage waktu, masih bisa hangout. Ini jarang banget yang bisa. Berarti bener-bener udahlah semua Bristers jadi MC aja lah. Jangan dong, lapak Hidup gua mesti. berkurang dong. Lapak gua menciut nih. Maksudnya enak banget bisa hangout, bisa jalan-jalan, tampilan selalu prima. Ya balik lagi pintar-pintar lu ngatur waktu, itu aja poinnya. Pintar-pintar lu ngatur waktu, pintar-pintar lu membagi waktu lu untuk istirahat lah, untuk bersosialisasi dengan teman-teman lu, ngatur waktu lu bagaimana untuk membuat packaging lu kelihatan menarik, bukan mahal ya. Gua nggak sebut brand mahal ya, maksud menarik. Kalau menarik itu sesuatu bukan dengan brand-brand yang mahal, no. Kalau lu sesuai dengan match and match baju lu atau packaging muka lu, rambut lu segala macam pasti keren kok gitu loh. Bagaimana juga lu mengatur waktu kerja lu, itu aja sih. Iya. Simple sih hidup itu sebenarnya, Bud. Semuanya yang penting disiplin berarti. Make simple aja. Iya. Perlu Lu disiplin sama schedule, profesional aja disiplin. udah. Kayak tadi misal lu suruh gue datang jam 1, gue datang setengah 12, gue udah nongol gitu-gitu ya. Pokoknya lu profesional on time, lu pasti akan dihargain klien kok. Walaupun packaging lu sorry to say nggak menarik, talenta lu belum berkembang bagus, tapi kalau lu profesional kerja, lu on time, lu humble, lu tidak sok-sokan, pasti karir lu panjang. Ya, itu proses sih. Proses. Maksudnya untuk menjadi seorang MC yang maksudnya jago ngomong pun butuh waktu. Butuh Karena waktu. lu mau sejago apapun tetap ada masih dulu ada gua orang yang gagu lebih loh. jago. Ya? Tuh. Gue minum dulu ya. Iya, silakan, Kita ada di silakan. jeda nih. Wih, Berapa kali sebut? ruang jeda. Jeda ini kopinya enak. Oke, balik lagi. Dulu gua gagu. Dalam artian gini, gua gede di daerah, jadi bahasa Indonesia gua tuh jelek banget. Oh, ada aksen berarti ya? Aksen logat ya, kalau orang bilang logat gitu. Jadi dulu bahasa Indonesia gua jelek banget. Sometimes kalau kita lagi ngomong di panggung pun kayak orang ngeliat gua kayak Chinese glodok ya gitu loh, kayak engkau jual obat tuh kadang-kadang malu banget. Tapi ya udah karena modal pengen, niat dan tujuan lu apa, ya udah lu bablas sama itu, yang penting fokus sama tujuan lu. Wah. So far oke lah, masih bisa ngomong dengan baik dan benar gitu. Dan ini sudah berubah kok jadi Jakarta Tulen sekarang. Dari muka pun jelek, gue zaman dulu maksudnya enggak. Belum kenal dokter muka lah, belum tahu. Berarti sekarang cakep ya. Lumayan dibandingin foto ijazah SMP gue. Mestinya sih ngomongnya lumayan daripada foto KTP kayaknya. KTP 17 tahun. Oh, gue udah lumayan cakep itu. Foto KTP, paspor, mana pernah ada yang bagus sih di Indonesia? Yes. Terus selalu jelek banget. Apalagi IKTP ya. Gue sih gak pernah Pak, suka duduk sih. 1, 2, 3, tiba-tiba belum benerin poni, belum jebret aja. Terus muka lo itu, dan kalau KTP sekarang lo foto, pasti kan terbaik ya. Kenapa seumur hidup? Gue kalau bisa tuh gue kirim file sendiri loh kalau bisa sebenarnya. Tapi- Kita foto di studio gitu ya. Ada yang bisa ini loh, jasa ganti Oh, iya? foto. Sampai ada jasanya lo sekarang Bristers. Pengen sih gue greget ngeliat foto KTP gue, sumpah. Oke, Oi, udah deh. Ini gue gatel jadinya pengen nanya. Lo pas gaji pertama, lo pakai buat apa? Pas dapat duitnya yang tadi lo bilang, tahu-tahu dapat duit gede nih. gaji pertama kalau nggak salah gue Gaji gede pertama deh. gue kasih mak bapak gue. Ini jawaban terbaik sih. Enggak, gini, gue punya prinsip gini, karena orang tua gue ngajar, bukan orang tua sih, maksudnya gue didikan orang daerah yang beda mungkin dengan didikan orang metropolitan Yeah. gitu ya, dengan dibiayain uang dan uang. Tapi kalau kita diajarin bagaimana lu membuat dan mencari uang gitu loh, jadi lu bisa menghargain uang. Jadi gue percaya untuk gaji pertama lah menurut gue, enggak usah gaji pertama lah, yang penting kalau lu ada rezeki lu mesti kasih orang tua lu, kalau prinsip gue ya. Even orang tua lu butuh nggak butuh, even orang tua lu ada tabungan nggak ada tabungan, lu mesti kasih. Kata lu, nggak usah nominal gede lah.
tiap bulan lu kasih karena itu menurut gue selain lu sebagai anak yang berbakti yang sayang sama orang tua dan juga itu buat naikin rezeki lu. Itu pahala. Percaya nggak lu? Setuju. Jadi kalau lu royal sama orang tua ya terutama ya rezeki lu pun akan dibantu Tuhan. Even orang tua butuh nggak butuh ya, maksudnya walaupun mereka banyak simpanan pasti ditabung lah buat kita tua atau gimana. Gitu sih. Ya ini sih gue mau tambahin ya, di saat lu nggak cuma ke orang tua, lu bantu orang aja, kasih orang makan, gue jamin lu tidak akan hidup susah. Iya, nggak akan kekurangan. Lu tidak akan susah, apalagi lu kasih orang tua. Ya gue as simple. Kita nggak usah sebut nominal ya, seikhlasnya lu gitu loh. Gue dulu sempet sekali beliin nyokap gue HP, gue beliin dia HP, ya udah dijual sih sekarang. Sedih gue. Tiap yang baru ganti mulu. Nah, jadi gue beliin dia HP dari gaji gue pertama. Memang maksudnya dari nominal mungkin nggak seberapa, tapi perhatiannya senyumnya kan, senyum orang tua dan kebahagiaannya itu loh. Let's say bisa gini, gue logikanya gini, kenapa kita kasih orang siapapun lah, nggak usah orang tua atau lingkungan kita atau orang panti dan lainnya, kita kasih berkat lah, kita bisa rezeki naik lagi, bukan itu sih sebenarnya. Karena mereka dengan happy, mereka senyum, mereka senang, mereka secara nggak langsung mendoakan kita juga yang positif sih. Betul. Dari situ sih maksudnya benang merahnya kenapa rezeki lu bisa naik. Kalau gua kasih lu, ya lu nggak doain gua juga ya percuma, ibarat kata gitu kan. Semua kan balik lagi ke doa dan keyakinan masing-masing. Ya, tapi ya orang tua pasti doain anaknya sih, secara tidak langsung. Cuma di sini kita mau bicara jangan lupa sama yang ngerawat kita lah. Betul. Dari kita kecil, bahkan dari yang ngelahirin. Betul. Ya yang membuat kita ada, kalau mereka tidak melakukan kita nggak ada juga. Betul. Gitu ibaratnya dan gitu lah. Dan juga gini prinsipnya di satu lagi ada, kita nggak bilang sekali lagi nominal berapa, berusaha lah untuk membahagiakan orang deket lu, keluarga lu. Kalau udah bahagia baru lu bahagiakan lingkungan lu, lebih besar lagi, saatkan lebih besar lagi gitu. Gua kayak pendeta ya. Ini hari Selasa gue penuh dengan nuansa positif nih. Ini mungkin nanti editor gue boleh kasih gue bintang nih. Kayak ini efek gue minum dari Jeddah nih, minum kopi Jeddah nih. Kalau lu mau pinter, lu pengen smart ya langsung order nih yang namanya kopi ada di Jalan Panjang, langsung bright semuanya. Langsung kayak kebuka gitu. Tiba-tiba ngomongnya lancar aja udah. Sadis sih. Dari tadi gue kayak wah berasa nih, gue bener-bener merasakan aura-aura positif banget nih sekarang. Energi positif lah ya. Iyalah. Kita balik lagi ke energi lah, kita memberikan energi positif buat siapapun sih sebenarnya. Ini juga nih, kalau kalian ya ibarat tanam tuai. Yes. Kalau kita memberikan hal negatif, kalian jangan expect hal positif akan datang ke kalian. Jadi kalian harus membiasakan, bila kalian berpikir positif, kalian akan mendapatkan respon positif. Betul. Kalau kalian mikir negatif seperti tadi nyinyir, kalian akan isinya ya benci aja. Kalau kehidupan lu seperti itu, jadi kita tuh mesti mencintai diri kita sendiri sih pertama. Kita mesti love diri kita sendiri. Kalau kita udah cinta sama diri kita sendiri, apapun yang keluar dari kita tuh pasti berusaha untuk mengeluarkan energi positif ke siapapun ya. Jadi ya puji Tuhan, maksudnya ya udahlah, orang menyinyir, oh ya udah silakan, orang mau ngomongin ya silakan, yang penting kita lurus aja. Setuju banget itu sih. Jadi emang pokoknya sebab akibat tuh kalian harus ingat semua lah Bristers, karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ini pasti ada responnya. Mungkin nggak langsung sekarang, di kemudian hari pasti ada. Percaya deh. Apalagi kita sebagai koko Kristen, kita percaya hukum yang namanya tabur tuai gitu. Jadi apa lu tabur, lu yang lu tuai. Udah gitu aja, simple sih. Lu nanam jagung, lu pasti ngasilin jagung, nggak mungkin lu ngasilin padi. Udah gitu, lu nabur kejahatan, lu ngomongin orang, someday suatu saat lu akan diomongin lebih parah dari itu gitu loh. Jadi kayak ya bumerang akan kembali lagi ke jadi sekarang tuh hidup tuh udah, apalagi di zaman udah dunia tua, kalau orang tua bilang ya, dunia udah tua ya, yang dimana-mana kita nggak bisa prediksi sama sekali bencana alam atau apapun. Ya udahlah, sekarang tuh hidup lurus. Bukan gua suci ya, gua juga nggak sempurna hidup gua, maksudnya nggak lurus banget, tapi gua berusaha membuat diri gua lebih baik lagi. Ya udah, lu hidup lurus, maksudnya percaya sama agama lu masing-masing yang lu anut dan berbuat baik. Udah, simple hidup itu sebenarnya. Simple hidup itu cuma sekali, lu jangan bikin ribet. Sebenarnya hidup tuh pikir ribet tuh siapa? Otak lu, mindset lu. Setuju.
overthinking itu akan merusak diri kita Iya, sih. jadi kalau lo mau happy, enjoy apapun pekerjaan lo, berapapun nominal lo, sebenarnya bikin happy tuh diri lo sendiri. Lo nggak usah pusing sama lingkungan. Wih, oke. Hai, Nih ada pertanyaan masuk nih. Wow. ada yang nanya ya? Nggak salah nanya sama gue kasih solusi yang aneh loh. Ini gue padahal cuma iseng doang ngasih tahu hari ini ada interview sama Kay, terus ada pertanyaan. Itu lumayan. Ini pertama kali gue nih. Nih kalau bener gue kasih segelas kopi ya. Yang nanya siapa tuh? Nih yang nanya itu namanya siapa sih ini? Bentar nih, rada nggak jelas. Gue buka dulu deh. Hans. Oke, Hans nanya nih. Si Hans bertanya tentang pengalaman hidup si Keizo nih. Jadi pas lu meniti karir, pas lu menjalani karir, kan dibilang 10 tahun itu perjalanan pasti ada jatuh bangun. Banget. Terus di saat 10 tahun ini lu baru bisa merasakan kesuksesan setelahnya. Lumayan. Ya. Nah, di tengah-tengah itu pasti lu pernah merasakan jatuh lah. Yes. Jatuh yang ibaratnya putus asa. Betul. Cara lu menangani hal itu gimana? Oke, gue cerita dulu putus asanya karena apa ya? Oke. Gue dari mulai dibayar segitu, gue ikut berlanjut gue ikut harga entertain paket nih. Paket ya lu tau lah under 1 million dibayar gitu ya. Tapi rutin nih, continue. Gue pikir gue udah umur segini gak mungkin gue ikut paket bertahun-tahun. Akhirnya gue memberanikan diri gue naik kelas lah. Tapi resiko gue setahun 2 tahun gue gak dapet duit. Oke. Karena gue udah naik kelas, dalam artian gue gak ikut harga paket lagi, ngerti gak? Jadi orang ngerasa kayak kok lu jadi mahal gitu. Iya, mungkin kok lu ya? jadi mahal? Kemarin kan lu cuma 500.000, kok sekarang lu udah 5 juta gitu misalnya. Gue pikir dari 500, gue bukan gak bersyukur berkat Tuhan ya, gue bersyukur. Tapi kan kita mesti punya plan hidup juga. Betul, umur segini, kebutuhan lu berapa dan segala Nggak macam. bisa segitu-segitu Nggak aja. bisa stuck dengan segini ya, karena kalau kita mau maju tuh kita nggak boleh pasrah juga. Stuck lu dapat 1.000 ya udah 1.000, nggak mungkin juga. Kalau pengen beli Mercy ya nggak mungkin dapat gitu loh. Akhirnya gue setahun lebih 2 tahun gue nggak dapat kerjaan, dalam artian menurun banget, terjun payung lah omset gue. Tapi gue jalanin, gue ikhlasin 2 tahun itu, gue proses. Pokoknya gue udah mengorbankan waktu 2 tahun ini. Gak bagaimana gue mesti mengembalikan pundi-pundi gue yang selama 2 tahun gue nggak dapat dan lebih dapat gede lagi di saat sekarang. Nah, gitu. Setuju sih. Ini sih. Terus lu pas udah dapet, maksudnya merasakan hal itu, pernah gak sih kayak masa tenggang itu lu berasa kayak aduh kok gue jadi kayak Iya. nggak dagang, terus lu jadi putus asa, Iya, terus pengen sometimes gini berhenti. mikirnya, aduh gue nyesel ya kenapa gue memberanikan diri untuk bisa naik kelas ini, sedangkan lu nggak punya orang yang bisa backup lu dari belakang gitu loh, maksudnya nggak ada, lu nggak punya power kuat lah gitu. Tapi gue mikir lagi, segala sesuatu proses yang gue jalanin, selama gue ikhlas, selama gue berusaha, pasti akan membuahkan hasil gitu loh. Di saat down ini ya udah, gue mau ngapain ya, gue nggak dapet duit, minta sama orang tua nggak mungkin, gue udah malu dong. Prinsip gue tuh pokoknya selama gue udah selesai kuliah, gue mau makan nasi sama garam atau gue makan nasi, gue mau makan nasi sama mie instan pun orang tua gue taunya gue makan pakai steak everyday. Ngerti nggak? Biar mereka juga tenang. Mereka tenang di sana, mereka bisa happy dengan masa tuanya, nggak mikirin anaknya lagi gitu loh. Maksud gue mereka udah selesai lah tanggung jawab sampai menyekolahkan, mengkuliahkan anaknya, udah selesai tuh. Nggak usah nunggu mengawinin, menikahkan, nggak usah gitu, kelamaan, kesian. Pokoknya prinsip gue begitu. Gue selama gue 2 tahun itu ya sudah, apa yang bisa gue jalanin untuk bisa memberikan gue makan setiap hari. Ya banyak macam gue jual dulu tuh. Udah ada sosial media sih, cuman nggak segencarnya. Gue sempet jualan apa, gue lupa, online gitu lah. Nggak, pokoknya something to do with online. Gue pernah ngantor. Wah, Gue pernah ngantor, gue pernah kerja di bank. Akhirnya gue ingat gue kerja. Untuk memenuhi kebutuhan Yes, itu ya. gue kerja. Jadi gue punya ijazah lah ya, S1 lah ya, walaupun muka-muka tolol begini gue punya S1. Itu yang gue manfaatin, dan gue manfaatin kebetulan pas sebelum gue down 2 tahun yang ada kerjaan ini, gue menciptakan link pertemanan yang enak sih gitu. Nah kebetulan teman gue tuh pimpinan cabang satu perbankan, dan dia wedding singer juga karena hobi, bukan cari duit ya. Yaudah, Ci mau kerja dong, apa bla 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 bla. Oh yaudah jadi CS, gue mau nggak? Yaudah, akhirnya gue jadi CS di salah satu bank.
Oh wow, ini thank you ya Hans. Ini jadi terkuak semuanya nih. Ya gue pernah kerja di bank. Gue pernah kerja di kayak apa ya namanya dulu posisi kayak talent service di satu mall gitu loh. Jadi kalau kalau semua tenan mall berkeluh kesah ngadu komplain ke gue semua gitu, ntar gue nyampein ke atasan. Gue lupa tuh posisi gue apa, tenant relationship atau apalah gitu. Oke, yang ketemu ngelobi tenan-tenan lah Yang intinya lebih tenan ngobrol. lebih banyaknya sih dikomenin tenan, dikritik-kritik lah karena tenan nggak puas airnya, listriknya apa, Diomel-omelin bagian berarti. diomelin CS, bagian diomelin ya. Sometimes gue kadang-kadang diomelin CS by phone, ini gue diem aja, telepon gue taruh sini, kadang-kadang lu speaker itu lu ngoceh aja deh, gitu-gitu. Terus lu cuma ya mau nggak mau harus ya Iya mau nggak mau maaf, gue mesti kerja, maaf. gue mesti hidup, Karena itu kerjaan ya. iya. Dan Kerjaannya diomelin ya. kerjanya udah meli lu tanggapin aja, hadapin karena itu job desk lu dari awal lu udah tau resiko lu apa jadi CS, resiko lu apa jadi tenant relationship. Ya udah tahan-tahan kuping aja, yang penting lu bisa makan, Gila, gue daftar kerja untuk diomelin. ya kan? Iya, itu gue nggak kepikiran sih. Tapi sekarang kalau lu nggak melakukan hal itu lu mau ngapain? Iya, tapi itu juga pengalaman kan. Pengalaman gue. Nah, lu Seenggaknya orang yang tentang bahasa perbankan gue ngerti-ngerti dikit. sama gitu lu lah. jadi kalau yang soal dari CS tadi jadi respect orang tuh pasti. Respect orang, gue bisa menghargai Lebih orang. menghargai lah. orang. Maksudnya walaupun bukan kesalahan gue, sometimes bisa kesalahan. Marketing menjelaskan produk knowledge-nya salah. Marketing kan yang penting masuk dulu, ya kan produk knowledge segala macam ntar aja deh. Kan kita yang sasarannya. True. Dia komplain segala macam. Ya udah pokoknya. Ya udahlah, lu kerja tuh ikhlas aja deh. Bukan salah lu, ikhlas aja selama nggak benar-benar fatal Iya, ya. iya. Udah. Bristers sih akhirnya terkuak juga. Gue pernah kerja. Iya, ternyata pernah kerja. Kan? Pertanyaan Hans di ending podcast tiba-tiba masuk, gue juga kaget, gue ngeliat dan ya ternyata terkuak semuanya nih. Nah. Ada lika-liku hidup yang kalian nggak tahu tapi jalanin aja, fokus sama ini udah pasti kelihatan banget si Keizo ini fokus banget sama goalnya dia. Yes. Apapun dijalanin yang penting halal Betul. dan akhirnya berbuah kok dan sekarang dia menikmati. Dan gue hasilnya. pengen kasih tahu nih buat apa Bristers. sister lah ya. Iya. Pokoknya apa tadi? Bristers gua sebut. Bristers ya. Pokoknya gini, apapun mimpi lu, mau lu dari daerah sorry itu sih pedusunan, dusun, desa, kampung atau apapun istilahnya, kalau lu punya mimpi, lu kejar mimpi itu pasti dapat. Tuh. Lu jangan lelah untuk mengejar mimpi ya. Walaupun orang bilang teorinya gampang, prakteknya susah. Emang susah, nggak ada yang instan. Kalau lu mau instan tuh lu jatuh pun instan ya kan. Tapi proses itu yang bisa gini. Proses itulah harga yang sangat mahal untuk kita dapetin dan juga make money dengan harga mahal. Proses itu sih sebenarnya. Setuju. Bahan bakunya tuh proses itu sebenarnya. Jadi pokoknya gue bisa pesan ke siapapun yang nanya ke gue, kayaknya lu udah enak, ya puji Tuhan kalau dibilang enak ya. Maksudnya apapun mimpi lu, apapun cita-cita lu, apapun lu goal dalam hidup lu, apapun tujuan hidup lu, lu kejar terus pasti dapat. Gue kasih contoh ya, gini. Gue punya mimpi dari tahun 2014. Gue pengen masuk label, Wow. label musik. Iya. Label musik di saat gue pengen itu, gue siapa sih? Gue orang daerah yang talenta nyanyinya pun masih kacrut, Pas-pasan. lah. pas-pasan, tampang masih pas-pasan, keuangan juga untuk bisa kita nggak bisa dipungkiri kita masuk label tuh ada yang bayar ada yang enggak, Iya. ya kan? Iya. Udah ngerti lah ya. Keuangan pun untuk diri sendiri nggak mungkin bisa masuk label dengan modal sendiri. Gue doa aja, Tuhan gue pengen punya album, Tuhan gue pengen punya single, Tuhan gue pengen album. Itu bertahun-tahun, nggak 1-2 tahun loh Albert. Nggak 1-2 tahun. 2014 gue dapet single itu di tahun gua mimpi itu di 2005-2004 masih zaman gue kuliah. 25. Berarti single keluar? 2005-2004 gue udah mulai berdoa tuh kepada Tuhan gue, Tuhan Yesus ya. Gue doa everyday, gue doa mau sambil gue action dengan nyanyi kerja. Gue baru dikontrak Naga Suara tuh 2017. Dari 2004 2005 Dihitung ya, sampai 2017 dikurang 2005. 12 tahun. 12 tahun berkarya, berdoa akhirnya punya Itu berkarya single. dan berdoa ya, maksud berkarya, kerja dan berdoa. 12 tahun gue bisa masuk label. Dan puji Tuhannya gue masuk label, gue tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Gue cuma dikenalin sama teman gue satu penyanyi dangdut. Dikenalin ke owner dari Naga Suara. Ya udah, Pak, aku punya temen nih, Keizo bla 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 bla. Ketemuannya pun nggak lancar.
tiba-tiba udah bikin appointment, tiba-tiba bapaknya nggak bisa, bikin appointment bapaknya nggak bisa. That's it, akhirnya ya emang udah jalannya. Gue percaya itu semua indah pada waktunya kok. Semua indah pada waktunya, lu yakinin, lu imanin, lu aminin. Akhirnya 2017 gue sign kontrak sampai sekarang. Dan Ini jangan lupa ya, sekalian. single kelima gue mau keluar. Sudah gua duga. Pokoknya di Spotify udah ada dong. Udah dong. Dengerin ya. Dengerin pokoknya gua akan tanggal 20 gua mau bikin syuting video klip single kelima. Kalau udah rilis gua kabarin lu ya. Bantu promo ya. Siap, gua pasti share. Di story juga akan gua share. Oke, Keizo. Yes. Kayaknya kita kalau lanjut lagi bikin film Lu kita. bikin 2 episode dong tentang gue. Kayaknya bikin film nih, bentar lagi The Movie gua nih. Bukan FTV ya. Nih, editor gua udah angkat-angkat tangan dari tadi nih. Editor bye-bye lo. Jangan lu cut ya. Gawat nih, gua udah diplototin nih. So, Keizo, Yes. thank you for coming. Pasti you, gua akan undang lagi di next Amin. podcast. Apalagi mau rilis single nih, itu topik hangat Take nih. and give ya. Iya, nanti yang rilis single harus kita bahas nih on the next podcast, oke? Thank you for coming. Thank you Bert udah diundang. So, Bristers, kalau kalian ada yang mau bertanya apapun tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Keizo atau mau nanya apapun deh tentang Ya. Keizo, ke kolom komen di bawah Mau YouTube. ukuran sepatu juga boleh. Oh, nanya ukuran sepatu juga boleh, siapa tahu ada yang mau beliin ya. Siapa tahu dia mau endorse. Jadi di bawah tuh ada kolom komen, tulis aja semua, mau endorse juga nggak apa-apa, nanti Ya. gua sampein ke dia. Manajernya ini Albert sekarang ya. Kalau via Jeddah Albert. Iya, via gue ya, jangan lewat yang lain ya. So, kalau misalnya nggak nyaman di YouTube, langsung aja ke Instagram, linknya nanti ada di description. Betul. Jadi follow, subscribe, nyalain bel yang ting tong, Yes. share juga biar semuanya bisa denger nih perjalanan hidup seorang Keizo nih. Semua nggak mudah diraih, semua butuh usaha. Yes. Pokoknya kalian pantengin aja semuanya. Gue yakin, amin deh, semuanya akan termotivasi dari semua yang kita bikin di sini. So, Yes kok. good luck buat acara selanjutnya. Thank you. Ini Keizo langsung cabut lagi ke acara berikutnya. So sibuk sih sebenarnya gue. Biar kelihatan laku. Soksi. Enggak, tapi beneran dia ada schedule. Nggak, lagi ada schedule. Bukan ngada-ngada kita dia. Makanya kita pindah jam poinnya jam segini. Iya, tadinya gue mau jam 3, dia nggak bisa, jadi gue arrange. Pokoknya yang penting gue harus bisa ngobrol sama Keizo. Segitu dedikasinya nih gue. Oke, so Bristers, thank you for listening. AP sign out, salam ruang jeda. Bye-bye.